Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nursal, berasal dari kelompok 2. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang administrasi kurikulum dalam pendidikan. Ada 4 subtopik yang akan dibahas pada kali ini, yaitu ada pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Yang kedua ada proses administrasi kurikulum, peran guru dalam administrasi kurikulum, dan yang terakhir, masalah-masalah yang ditemukan dalam implementasi kurikulum baru. Pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses administrasi kurikulum ada 4. Yang pertama yaitu penyusunan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat yang meliputi penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas landasan program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi penyusunan program pengajaran semesteran, penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, pelaksanaan proses belajar mengajar, dan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketiga ada pengawasan. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Simbolon, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna, efisien, dan berhasil guna efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Yang pertama ada evaluasi hasil belajar, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Yang kedua ada evaluasi program pengajaran yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Kemudian ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas, mencatat peran guru sebagai yang pertama, implementers. Pada fase implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum yang telah disusun sebelum reformasi pendidikan sebatas hanya menjalankan. Yang kedua, ada adapters. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga ada developers. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Yang keempat ada researchers. Peran guru sebagai peneliti kurikulum, peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru
Ia memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Kemudian ada masalah-masalah yang ditemukan dalam implementasi kurikulum baru. Implementasi kurikulum yaitu usaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Perubahan kurikulum dari KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan menjadi kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk memperbaiki cara belajar pada anak. Pada kurikulum 2013, siswa diajak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan diharuskan untuk aktif di dalam kelas. Standar penilaian kurikulum 2013 yaitu menilai keaktifan bertanya siswa, menilai proses dan hasil observasi siswa, serta kemampuan siswa menalar permasalahan yang diajukan oleh guru, sehingga siswa mampu berpikir logis. Elemen perubahan kurikulum 2013 meliputi perubahan standar kompetisi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Kekurangan atau kelemahan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat kemampuan siswa. Kemudian ada standar proses pembelajaran menggambarkan urutan pembelajaran yang kurang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Materi yang terlalu luas, kurang mendalam, dan terlalu banyak materi yang dikuasai oleh siswa. Beban belajar terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Keterampilan guru merancang RPP dan penilaian autentik yang belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Dan yang terakhir yaitu guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum. Baiklah, yaitu yang bisa saya sampaikan dalam materi administrasi ini. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.